Shalom, selamat pagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Presbiter Jemaat GPB Bukit Sentul Bogor mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah pada hari Pentakosta. Marilah kita beribadah dan kiranya Tuhan Yesus, Kepala Gereja, berkenan akan ibadah dan bakti diri kita. Pelayanan firman pada ibadah ini adalah Pendeta Job Makenggung, STH MSI, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Pancaran Kasih, Depok. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kini ku selamat dengan kuat Kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan aku, domba binal yang sesat, untuk membela diriku, dipikulnya salib berat. Kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nas pembimbing kita di hari Pentakosta ini dari Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 17 yang tertulis, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus, Anak Bapa, akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Dan menyertaimu juga. Jemaat dipersilakan duduk.
Segala jalan Tuhan adalah kasih, setia, dan kebenaran. Bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Saudara, kita sudah mengaku dosa kita di hadapan Allah kita yang penuh kasih. Maka kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan sungguh-sungguh bertobat, disampaikan berita pengampunan seperti tertulis dalam Kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38 yang menyatakan, "Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Ku rasa kenyala api dalam hatiku, diberikan oleh Yesus Tuhanku. Kuasa darah penebus menyucikan jiwaku, bahagia memenuhi hidupku. Api Roh Kudus ubah jiwaku, bercahaya di dalam hidupku. Haleluya, bergema bagi Yesus Rajaku. Ku rasakan api Roh di hatiku. Ku rasakan nyala api dalam hatiku. Ku selamat oleh kuasa Tuhanku. Nyala kasih yang besar, kuasa iblis pun enyah. Aku selamat oleh kuasa Tuhanku. Api Roh Kudus ubah jiwaku, bercahaya di dalam hidupku. Haleluya, bergema bagi Yesus Rajaku. Ku rasakan api Roh di hatiku. Saudara yang kasih Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar perintah hidup baru. Seperti tertulis dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai ayat yang ke-17 yang menyatakan, "Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan.
Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara, itulah perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan lewat persekutuan pada pagi ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari saudara kita bersama-sama berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa di surga, Allah yang empunya kami, terima kasih kepadamu karena kami boleh ambil bagian dalam persekutuan pada hari Minggu ini untuk merayakan hari Pentakosta. Di tengah-tengah persekutuan ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu menolong kami, agar kami tidak saja mengerti firman-Mu, tapi kami boleh memaknainya dalam hidup kami. Kami boleh melakukannya dalam hidup sehari-hari, khususnya di pekan yang baru ini. Oleh sebab itu ya Bapa, berfirmanlah bagi kami. Saat ini kami sedia mendengarkannya. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya.
Bacaan Alkitab hari ini dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 yang menyatakan, Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Pertia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dua atau lebih ilmuwan berkumpul. Mereka kadang sulit mendapat kata sepakat. Bahkan sebaliknya, mungkin terjadi perbedaan pendapat yang abadi di antara mereka. Memang diakui saudara bahwa manusia adalah makhluk bersistem. Setiap orang memiliki sistemnya sendiri. Ini yang membuat manusia satu berbeda dengan manusia lainnya. Karena itu saudara, dalam dunia pastoral atau dunia konseling, sekalipun beberapa konseli atau klien menghadapi persoalan yang sama, namun jalan atau proses penyelesaian persoalannya berbeda. Karena itu, jangan ada pejabat gereja, pendeta, diaken, penatua dalam konseling atau dalam pastoral mengatakan jemaat yang digembalakan, jemaat yang dikonseling, jemaat yang dipastoralkan, mengatakan bahwa dia pun, para pejabat ini, saya ini menghadapi persoalan yang sama seperti Anda, seperti konseli, seperti klien.
tetapi saya mampu menyelesaikan persoalan dengan cara seperti apa yang saya lakukan. Tidak bisa, saudara. Setiap orang mempunyai sistemnya masing-masing untuk memahami penderitaannya, memahami kesulitannya, juga termasuk mengatasi persoalan yang dihadapi. Dua orang saja berhadapan sudah berbeda, apalagi banyak orang. Konflik bisa terjadi antar pribadi atau kelompok dengan dua orang atau dengan masing-masing orang yang mempunyai perbedaan di setiap mereka. Dan saudara, konflik-konflik yang terjadi bisa ditimbulkan oleh perbedaan pendapat, perbedaan prinsip setiap orang, juga perbedaan tradisi atau budaya di mana orang itu hidup dan bertumbuh, perbedaan agama atau keyakinan, perbedaan motivasi untuk tujuan-tujuan tertentu. Apakah tujuan untuk keuntungan bisnis, tujuan untuk politik, dan seterusnya, saudara. Berbagai konflik yang terjadi di belahan dunia, seperti yang kita saksikan lewat layar kaca televisi kita masing-masing, itu semuanya dimungkinkan karena hal-hal seperti itu. Terjadi prinsip yang berbeda, di mana seorang bertumbuh, di mana seorang hidup cukup lama di sana, dan mempengaruhi karakter atau jiwa seseorang dalam menghadapi berbagai persoalan, termasuk di dalam ketika mereka berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Dan ini bisa terjadi dalam lingkungan masyarakat yang majemuk seperti kita di Indonesia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, namun ketika kita membaca bagian Alkitab kita ini, saudara, ada sebuah catatan yang sangat menarik, bahwa kepelbagaian di antara manusia satu dengan yang lainnya, dengan latar belakang mereka masing-masing yang dicatat oleh Kisah Para Rasul ini, mereka dapat duduk bersama. Mereka dapat memahami hal-hal yang baru yang mereka rasakan secara bersama. Saudara, dalam Tuhan Yesus Kristus, kita dapat mengatakan menurut bagian Alkitab ini, itulah buah kerja Roh Kudus. Roh Kudus menyatukan, Roh Kudus menguatkan, Roh Kudus mengantar seseorang memasuki masa depan dengan pasti, dengan sebuah keyakinan bahwa karya Roh Kudus menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah kepelbagaian dan perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara orang-orang yang berkumpul. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah pertanyaan, saudara. Ketika sebelum kita merayakan hari Pentakosta sekarang ini, di mana Roh Allah diturunkan, kita mengalami sebuah masa yang dikatakan masa transisi antara kenaikan Yesus ke surga dan kemudian turunnya Roh Kudus yang sekarang kita peringati. Ada orang yang mengatakan, saudara, bagaimana, atau pertanyaan, bagaimana
apakah orang-orang yang hidup pada masa transisi, masa ketika Yesus naik ke surga dan turunnya Roh Kudus 10 hari itu, bagaimana orang-orang yang hidup pada masa itu, dan bagaimana orang-orang yang meninggal pada masa itu? Apakah mereka tidak mengalami pengharapan Allah karena Allah belum memperlihatkan secara nyata kehadirannya dalam menuntun kehidupan manusia? Saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus berbicara tentang pengharapan akan kuasa Roh Kudus, pertolongan pada hidup manusia, maka kita dapat katakan bahwa Allah tidak dapat dibatasi pada waktu dan tempat menurut apa yang kita pikirkan. Pekerjaan penyelamatan Allah sebelum Roh Kudus diturunkan, Alkitab sudah berbicara bagaimana Roh Kudus bekerja dalam hidup manusia. Roh Kudus ada sejak awal. Kita lihat bagaimana pada masa Musa, kita lihat bagaimana pada masa Yosua, kita lihat bagaimana pada masa Samuel, Daud, nabi-nabi. Kuasa Roh Kudus bekerja menjamah mereka dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Banyak di Alkitab diceritakan tentang itu. Bahkan di Perjanjian Baru, pada Yohanes Pembaptis, pada Yesus ketika dibaptis. Bahkan saudara, pada saat bumi dijadikan, dikatakan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi. Kejadian 1 ayat 2. Roh Kudus, pekerjaan penyelamatan Allah pada karya Roh Kudus sudah ada. Saudara, turunnya Roh Kudus yang terjadi pada puncak masa transisi dari peristiwa kenaikan Yesus ke surga, sebenarnya mau mengatakan kepada kita, inilah masa transisi, masa kritis manusia. Apa yang dimaksudkan ini, saudara? Di masa penantian Yesus, penggenapan janji Yesus bahwa Dia akan datang dan Roh Kudus dicurahkan 10 hari itu, saudara, Allah menghendaki agar manusia berlaku dewasa setelah ditinggalkan oleh Yesus naik ke surga. Jadi, saudara, tidak benar kalau dikatakan bahwa tiada pengharapan dalam masa penantian kedatangan Yesus Kristus. Sekali lagi, Allah bisa hadir di mana-mana. Allah bisa hadir kapan saja, menurut kehendaknya, menurut caranya, tanpa intervensi manusia. Di masa transisi, ketika Yesus naik ke surga, dan sekarang kita memperingati, merayakan hari turunnya Roh Kudus, ada 2 hal yang menjadi penting bagi kita. Apakah manusia kehilangan pedoman hidup ketika Yesus meninggalkan mereka? Itu pertanyaan yang pertama, saudara. Dalam pertumbuhan mendewasakan kehidupan manusia, dengan masa transisi itu, sebuah pertanyaan lagi, apakah para murid yang bersama dengan Yesus pada waktu itu, di dalam Roh Kudus belum dicurahkan kepada mereka, apakah mereka masih percaya kepada Yesus dan mereka mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus kepada mereka selama Yesus hidup bersama mereka?
Ataukah mereka berada dalam konflik kepentingan sehingga kasih Kristus hilang dari antara mereka? Ini bisa terjadi. Ini sebuah pemikiran-pemikiran manusiawi pada rentang masa ketika Roh Kudus belum dicurahkan. Hal yang kedua, saudara, di masa transisi, Yesus terangkat dan Roh Kudus dicurahkan hari ini. Maka pada masa itu, figur Yesus, kealahannya, ketuhanannya, kebapaannya menjadi lebih nampak berarti dalam benak para murid saat mereka merenungkan kembali kehadiran Yesus bersama mereka sebelum kenaikan Yesus ke surga. Yesus tidak bersama dengan mereka lagi. Di saat semangat persekutuan masih mengembara sepeninggalan Yesus, para murid bisa masih merasakan kehilangan karena perpisahan mereka dengan Yesus. Tapi lambat laun, dengan jalannya waktu, apakah perasaan mereka ini masih tetap bertahan? Jangan-jangan mereka kehilangan percaya. Banyak bagian Alkitab mengisahkan itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita merayakan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Ada dua catatan penting atau beberapa catatan penting dalam hal ini. Orang-orang yang datang pada hari Pentakosta di Yerusalem itu memiliki latar belakang daerah dan budaya mereka masing-masing yang tentunya berbeda. Bagian Alkitab mencatat mereka tercengang-cengang. Namun di sini pun mereka mengaku bahwa mereka dapat berkomunikasi satu dengan yang lainnya dalam bahasa yang berbeda. Orang yang datang disebutkan di ayat 9, saudara, ada dari kelompok-kelompok suku-suku, bangsa-bangsa, dari Partia, dari Media, dari Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Libya, pendatang-pendatang dari Roma, orang Yahudi, orang Kreta, orang Arab. Tentu mereka mempunyai latar-latar belakang yang berbeda. Tetapi disinilah kita menyaksikan, saudara, sebuah keajaiban. Bahwa Roh Kudus adalah kekuatan yang menyatukan mereka. Tidak ada konflik di sana, tidak ada pertentangan di antara mereka di sana. Maka malahan Alkitab menginformasikan kepada kita bahwa dalam perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh mereka di sana, Roh Kudus menyatukan mereka sehingga mereka saling menyambut satu dengan yang lain, saling menghargai, saling memberi diri, dan bersama-sama menikmati karya Roh Kudus yang turun di antara mereka. Dan itu sebuah keajaiban. Di sini kita melihat, saudara, bahwa Roh Kudus itu adalah kekuatan yang memulihkan hubungan-hubungan manusia yang tidak harmonis, memulihkan manusia yang hidup dalam krisis masa depan, memulihkan manusia yang tidak berpengharapan, memulihkan mereka yang hidup tanpa siapapun di sekitar mereka, memulihkan mereka untuk saling menopang, dan memulihkan yang mengarahkan mereka memiliki hidup yang sesungguhnya. Roh Kudus, saudara, menjadi pegangan hidup berpengharapan ke masa depan. Roh Kudus
memberi kedamaian. Roh Kudus menjauhkan hati dari keinginan yang egois, hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, yang menjurus kepada pertentangan dan konflik. Roh Kudus menggerakkan hati untuk berdamai dan bersahabat dengan semua orang. Lalu apa yang kita katakan saudara, ketika kita merayakan hari Pentakosta ini, sambutlah Roh Kudus yang dicurahkan ke dalam hidup kita, yang menjadikan kita anak-anak Allah, yang lebih berarti dan mau mengartikan hidup yang bermakna dengan sesama kita. Dan kalau itu bisa terjadi, mari kita lihat saudara, kesatuan di antara kepelbagaian yang mendapatkan pengharapan di dalam bagian Alkitab ini menjelaskan kepada kita adanya damai yang terjadi, dan itu bukan inisiatif manusia, tetapi inisiatif Allah. Apa artinya? Allah mau dengan kuasa Roh Kudus yang menjadikan kita anak-anaknya, kita sebagai orang-orang yang dipulihkan oleh kuasa itu, mau memulihkan kehidupan bersama, yakni menciptakan damai sejahtera di antara kita, di dalam persekutuan jemaat Tuhan, di dalam keluarga, dan di tengah kehidupan masyarakat. Marilah saudara, kita bersama-sama bersyukur pada saat ini kita mendengar suara Roh Kudus yang menuntun kita untuk keluar hadir di tengah kehidupan masyarakat dan sungguh-sungguh memulihkan kehidupan sebagai orang-orang yang dipulihkan oleh Roh Kudus. Tuhan memberkati saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya undang berdiri bersama semua gereja di segala tempat dan zaman. Kita ikrarkan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang setiap kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Sebab hari ini kami boleh berada bersama seluruh orang percaya merayakan hari Pentakosta. Hari di mana Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus menghibur dan menguatkan, bahkan memberi kepastian masa depan yang memimpin kami. Roh Kudus yang mengubahkan kami menjadi anak-anak-Mu. Kami mohon ya Tuhan, kiranya kuasa Roh-Mu ini terus bekerja, menguatkan kami yang lemah, agar kami tetap berkomitmen untuk menjalankan apa yang Kau perintahkan dalam hidup kami, untuk kami buat, sehingga nama-Mu kami muliakan dalam setiap karya kami, di tengah keluarga, dalam pelayanan gereja, maupun ketika kami berada di tengah kehidupan masyarakat. Terima kasih Bapa, kiranya firman ini menguatkan kami, agar kami dapat menjalani pekan yang baru dengan penuh pengharapan akan topangan Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa, untuk kehidupan jemaat GPIB Bukit Sentul. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu seluruh perangkat pelayanan yang ada di sini, para pendeta atau pendeta KMJ, para diakan penatua, pengurus unit-unit misioner, BPPJ, dan semua yang terlibat di dalam pelayanan jemaat GPIB Bukit Sentul ini. Tuhan memberkati agar mereka dikuatkan oleh kuasa Roh-Mu untuk menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik, membawa kehidupan persekutuan jemaat untuk setia dan taat sebagai anak-anak-Mu yang menjalankan hidup mereka sehari-hari, bahkan dikuatkan dalam menghadapi berbagai pergumulan hidup. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu kegiatan-kegiatan pelayanan jemaat ini yang juga masih terbatas karena wabah COVID-19 yang kami alami semua. Tapi kami yakin dan percaya bahwa semua yang dilaksanakan ini semata-mata untuk memuliakan nama-Mu. Karena itu, dalam keyakinan dan pengharapan kami, Tuhan menolong dan menopang, sehingga seluruh kegiatan pelayanan dalam keterbatasan itu Tuhan sempurnakan, dan Tuhan menjadikannya berkat bagi kehidupan warga jemaat yang terlibat dalam pelayanan. Beri kesehatan dan kekuatan kepada hamba-hamba-Mu agar mereka dapat melayani dengan penuh sukacita. Ya Bapa di surga, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk keluarga-keluarga yang kami doakan pada minggu ini. Di sektor 1, keluarga Tobing Sitorus, keluarga Agnes Tobing. Sektor 2, keluarga Makaleo Masengi, keluarga Mawuntu Lumingkewas.
Sektor 3, keluarga Yosef Anton Tomasua, keluarga Leonard Kesar Tomasua. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu keluarga-keluarga ini. Tuhan berkati mereka dalam hidup bersama. Bahkan oleh topangan kuasa Roh-Mu, mereka Tuhan jadikan berkat di tengah lingkungan kehadiran mereka. Tuhan juga menyertai rencana-rencana mereka, rencana jangka panjang maupun dalam waktu dekat ini. Bahkan segala pergumulan mereka. Biarlah semua datang kepadamu dan dikuatkan. Bahkan kami percaya Tuhan juga memakai keluarga ini menjadi saksi bagi Tuhan di tempat mereka berada. Ya Bapa, kami menyerahkan warga jemaat yang mengalami kelemahan tubuh karena sakit dan membutuhkan pemulihan dari Tuhan. Kami menyerahkan Oma Konstan Korputi Item dari sektor 1 di rumah. Ibu Nona Kumontoi sektor 1 di rumah. Bapak SY Ismail dari sektor 1 yang sedang pemulihan di rumah. Ibu Nita Pasongka dari sektor 2 dalam pemulihan di rumah. Ibu Diksi Siahainenia sektor 3 yang dalam pemulihan di rumah. Penatua Jamie M. Sumakut sektor 3 juga dalam pemulihan di rumah. Bapak Yohanes M. R. Maspaitela sektor 3 di rumah. Oma Pangkei dari sektor 3 di rumah. Anak Samuel berada di sektor 3 juga dalam pemulihan di rumah. Anak Melvin sektor 3 dalam pemulihan di rumah. Ibu Telma Laluyan Palandeng, simpatisan jemaat Bukit Sentul sini yang berada dalam pemulihan di rumah. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau mendengar doa yang dinaikkan kepadamu. Engkau juga berkati pelayanan medis yang dilakukan, dokter, obat-obat yang digunakan, agar itu menjadi alat anugerah yang Tuhan pakai memulihkan mereka. Bahkan kami menyerahkan keluarga juga yang mendampingi kekasih-kasih mereka dalam kelemahan tubuh. Tuhan juga kuatkan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu warga jemaat yang berulang tahun dalam pekan berjalan ke depan ini. Kami menyerahkan Ibu Agnes Tobing yang berulang tahun pada tanggal 23 hari ini. Kami menyerahkan Diaken Indra Resa Lolopua pada tanggal 25 Mei. Saudara Michael Maspaitela pada tanggal 25 Mei. Ibu Esti Rinukti Angsal pada tanggal 26 Mei. Bapak Kuago Maran pada tanggal 27 Mei. Bapak Stefan Bernard Rian pada tanggal 28 Mei. Ibu Wilma Pratiwi pada tanggal 28 Mei. Begitu juga mereka yang berulang tahun perkawinan. Kami serahkan keluarga Mas Paitela Tarore, keluarga Tampu Bolon Sumilat, keluarga Wiku Ruru. Biarlah dengan pertambahan usia setahun baik kelahiran maupun perkawinan, mereka bersyukur kepadamu. Sebab siapakah yang dapat menambah sasta pada jalan hidup? Karena itu, sertai mereka dalam usia yang baru ini untuk menyatakan karya-karya-Mu. Mereka lebih dikuatkan di dalam melayani, agar di usia baru ini mereka memuliakan nama-Mu dalam segala karya yang mereka lakukan.
sebagai sebuah persembahan syukur mereka atas rahmat Tuhan. Terima kasih Bapa surga, kami menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan menyertai pemerintah dari pusat sampai ke daerah-daerah. Presiden, menteri, kabinet, lembaga legislatif, yudikatif, bahkan pemerintah setempat, Sentul, Kota Bogor pada umumnya, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan berkati agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan baik sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sehingga damai sejahtera-Mu boleh tercipta. Kami menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, Engkau berkati kami sebagai warga gereja juga warga masyarakat, agar kami dapat menyumbangkan hal yang berarti, tenaga pikiran, keahlian kami untuk membangun bangsa ini. Makasih Bapa, kami menyerahkan dalam tangan-Mu untuk menggumuli masalah COVID-19 di berbagai tempat. Tuhan berkati khususnya tenaga medis dan semua satgas atau gugus tugas COVID khususnya di GPIB. Engkau memberkati agar mereka dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan penuh sukacita karena topangan dari Tuhan. Terima kasih Bapa surga untuk ibadah yang boleh berlangsung saat ini. Kami menyerahkan petugas multimedia live streaming. Tuhan berkati agar mereka terus melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Juga bagi para pelayan, organis, pemandu lagu, Tuhan memberkati semua mereka. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Umat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur atas penyertaan Allah bagi kita dengan mengingat kata Alkitab dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kiranya Tuhan berkenan atas persembahan dan tanda syukur kita. Hendaklah kamu penuh dengan roh, sahut menyahut menyanyikan mazmur, hidup pujian, lagu rohani, nyanyi bersorak sebulat hatimu bagi Tuhan. Senantiasa ucaplah syukur kepada Allah Bapamu di surga atas segala berkat karunia. Ucap syukur dalam nama Tuhanmu Yesus Kristus. Mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa kepada Tuhan. Ya Allah Bapa, sumber rahmat dan berkat, kami bersyukur karena karya agung-Mu yang menyelamatkan kami di dalam Yesus Kristus. Dia setia pada janjinya untuk memenuhi kami dengan kuasa dan karunia Roh Kudus, sehingga kami mampu bekerja di dalam dunia dan memperoleh berbagai berkat dan rezeki. Kepadamu saja kami persembahkan pemberian kami, terimalah ya Tuhan, dan pakailah hidup, kerja dan pelayanan kami untuk mendukung dan berbagi kepada mereka yang membutuhkannya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Ibu, bapak, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian untuk beberapa informasi sebagai berikut. Yang pertama, Majelis GPIB Jemaat Bukit Sentul Bogor mengucap syukur kepada Tuhan seraya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pelayan ibadah yang bertugas hari ini. Kiranya Tuhan Yesus berkenan akan pelayanan yang telah disampaikan dan memberkatinya serta memberi limpah karunia dan sukacita bagi ibu dan bapak untuk melayani Tuhan dalam kesempatan berikutnya. Warta jemaat secara lengkap telah disampaikan dalam WA Group setiap sektor pelayanan sebagai informasi dan panduan kegiatan penata layanan bagi seluruh warga dan simpatisan jemaat. Untuk informasi yang menjadi perhatian khusus, mari kita simak tayangan berikut ini.
Kita sudah jadi stand up dari 2011, 2014 baru diakui sebagai artis dari Sulut. Dulu orang Manadonya pernah anggap kita artis karena mukanya mendukung. Saya hari ini di Malang, nyampe di Malang seluruh bandara minta foto dengan Mongol. Informasi kegiatan pelayanan dan pelaporan keuangan dapat dibaca secara lengkap di dalam Warta Jemaat. Jika terdapat informasi yang kurang jelas atau keliru, dapat disampaikan atau ditanyakan kepada pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Bukit Sentul Bogor. Jemaat, selamat berkarya di minggu yang baru, tetap menjaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Saudara jemaat, mari berdiri, kita akhiri ibadah kita pada saat ini. Jemaat Tuhan, perubahan ajaib terjadi ketika kasih Kristus masuk di dalam hati kita semua. Pergi dan kerjakanlah dengan sukacita, karena api rohnya yang kudus akan memurnikan jiwa kita, sehingga hidup yang lama akan menjadi baru, dan kemuliaan nama Tuhan semakin tersebar, menjadi berita bagi isi dunia tentang keselamatan yang Tuhan berikan. Tunaikanlah tugas dengan setia dalam pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah dunia. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api rohnya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.